Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Sariwati. Tapi sebelum belajar, marilah kita tadakan kedua tangan kita dan membaca doa hendak belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak ibu semuanya, di video kita kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan judul unsur-unsur cerita. Sekarang ibu ingin bertanya, anak-anak ibu pasti pernah kan membaca sebuah buku cerita? Nah, di dalam sebuah cerita terdapat beberapa unsur di dalamnya, seperti tokoh, watak tokoh, latar cerita, tema, alur cerita, dan amanat. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan unsur-unsur dalam sebuah cerita. Disimak ya anak-anak ibu. Yang pertama, tokoh atau pelaku cerita. Tokoh dalam cerita bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Dan yang kedua, watak atau sifat tokoh. Yang ketiga, latar atau tempat dan waktu kejadian cerita. Contohnya di rumah, di sekolah, hutan, siang hari, malam hari. Yang keempat, tema, isi cerita. Yang kelima, alur, jalannya cerita. Yang keenam, amanat atau pesan dan nasihat dalam sebuah cerita. Anak-anak ibu semua, di sini ibu akan memberikan contoh menentukan unsur-unsur dalam cerita, yaitu tentang cerita kelinci dan kura-kura. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan kecil, hiduplah seekor kelinci yang sombong. Dia suka sekali mengejek binatang-binatang lain yang lebih lemah. Semut, cacing, siput, kura-kura, dan binatang lainnya tidak suka pada kelinci yang sombong. Pada suatu pagi, kelinci seperti biasa berjalan dengan angkuh mencari binatang yang lebih lemah untuk diejeknya. Lalu dia bertemu dengan kura-kura. Kelinci pun berkata, "Hai kura-kura lelet, kamu jangan jalan aja, lari dong biar cepat sampai." Kura-kura pun menjawab, "Biarlah kelinci, memang jalanku lambat, yang penting aku sampai tujuan dengan selamat." Kelinci pun berkata, "Kura-kura, bagaimana kalau kita lomba lari aja?" Kura-kura menjawab, "Aduh kelinci, bagaimana mungkin aku bertanding lari denganmu? Kamu bisa lari dengan cepat." Kura-kura berkata. Lalu kelinci pun menjawab, "Stop, kamu tidak boleh menolak tantangan ini. Aku akan menghubungi Pak Beruang untuk menjadi wasitnya dan mengundang teman-teman untuk menyaksikan perlombaan kita." Kura-kura pun hanya bisa terdiam. Keesok hariannya, kelinci dengan angkuhnya menunggu di bawah pohon apel.
Teman-temannya pun sudah hadir, seperti siput, cacing, semut, monyet, dan kura-kura pun sudah hadir. Pak Beruang juga sudah hadir. Lalu Pak Beruang membacakan peraturan dalam bertanding. Kalian sudah siap? Begini peraturannya. Kalian lari mulai dari sini, lalu mengitari kebun ini 1 kali, lalu kembali ke garis ini kembali. Kalian sudah paham? Siap. Oke, baiklah. Nah, siapa yang datang duluan ke garis ini, itulah pemenangnya. Dimulai dari hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Kelinci pun segera meloncat dan berlari mendahului kura-kura yang mulai melangkah. Kelinci berkata, "Kura-kura, ayo dong lari." Kura-kura menjawab, "Oke." Kelinci berkata, "Aku tunggu di sini ya." Kelinci pun duduk di bawah pohon. Angin pun berhembus sepoi-sepoi dan sejuk, sehingga membuat kelinci mengantuk dan tertidur dengan pulas. Lalu dengan sekuat tenaga, kura-kura pun melewati kelinci yang sedang tertidur.